Bapak Ibu yang berada di sebelah sisi kiri panggung, Bapak Ibu tamu undangan, untuk posisi depan di sisi dahulu. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025, kembali saya memberikan informasi. Bertempat di lapangan Mandala, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hari ini 22 Oktober 2025 digelar Puncak Hari Santri Nasional yang ke-11 tahun 2025. Hadir dalam giat ini Bupati Tebo Agus Rubianto SE/MSI didampingi Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi SE/MSI serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo Nur Hasanah SP. Lalu Ketua MUI Kabupaten Tebo Kiai Haji Rifai Ahmad SPDI, Ketua Basnas Kabupaten Tebo Kiai Haji Amin Zubaidi MPD. Juga hadir Kemenak Kabupaten Tebo dan Ramil 41607 Rimbo Bujang, Kapten CKM Muhammad Anas dari Polres Tebo yang diwakili Kapolsek Rimbo Bujang AKP Ida Bagus Madeoka Sarjana Hukum, serta personil dari Polsek Rimbo Ulu, Rimbo Bujang dan Rimbo Ilir. Juga hadir kawan-kawan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Tebo. Perlu kami informasikan buat kawan-kawan semuanya bahwa pondok pesantren di Kabupaten Tebo berjumlah 65 pondok pesantren. Dan hari ini lebih dari separuh mengikuti upacara peringatan dan puncak Hari Santri Nasional yang dipusatkan di lapangan Mandala, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, hadir juga Camat se-Kabupaten Tebo, kemudian Camat Rimbo Bujang Siti Fatimah juga hadir, lalu beberapa kepala dinas, direktur PDAM, lalu juga beberapa kepala OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, dari Kemenak, dari NU cabang Kabupaten Tebo, seperti Ketua Syuriah Kiai Haji Muhajir Ali, lalu Ketua Tanfidiyah Dr. Andes Haji Lukman Hakim, serta tokoh sesepuh NU Kabupaten Tebo Mbah Warijo Wahid, juga para pengasuh pondok pesantren, para media, kemudian juga seluruh pondok pesantren, anak-anak santri dari Banser, kemudian dari Ansor, serta yang lain tidak bisa kami sebut satu persatu. Semuanya hadir untuk mengikuti gelar pada pagi hari ini. Adalah upacara yang langsung irupnya adalah Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, perlu kami informasikan bahwa Hari Santri hari ini adalah Hari Santri yang ke-11. Artinya sudah 11 tahun. Dan di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari tahun pertama hingga periode kedua pemerintahannya, maka setiap tahun digelar Hari Santri Nasional. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, tidak lupa kami sampaikan bahwa rangkaian Hari Santri, yakni ada upacara Hari Santri Nasional yang langsung irup dipimpin oleh Bupati Tebo, kemudian penceramah dari Demak, Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Abdurrahim atau Ki Goro Joko Goro-Goro. Ia juga hadir di sini langsung dari Demak dan akan memberikan tausiah agama kepada para santri yang ada di Kabupaten Tebo ini.
Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, setelah upacara kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Kemudian dilanjutkan dengan pawai ta'aruf yang dibuka secara langsung oleh Bupati Tebu, yakni Agus Robianto SEMM. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, inilah situasi hari ini jelang daripada upacara HSN ke-11 tahun 2025 di Rimba Bujang, dan juga ini menunggu kedatangan daripada Wakil Bupati Tebu dan rombongan. Informasi juga yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, juga hadir dari lembaga adat, sepertinya ini Bapak Musa juga hadir di sini. Kemudian para pengasuh pondok pesantren juga hadir. Kemudian dari banon-banon daripada NU seperti Fatayat Muslimat juga hadir di sini. Semuanya akan mengikuti detik-detik daripada upacara Hari Santri Nasional ke-11 tahun 2025. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atas semuanya. Admin tentu pada kesempatan ini mengucapkan selamat dan sukses untuk santri dan lingkungan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebu dan khususnya umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan santri tetap jaya, santri tetap solid, dan menjadi garda ke depan. Sesuai dengan moto Hari Santri hari ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat atas semuanya. Sukses selalu negeri. Salam. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Hormat! Laut! Tegak! Laut! Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Santri Nasional ke-10 Kabupaten Tebu, Rabu 22 Oktober 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Iya, Pancasila kan diikuti ya. Jalan di depan. Jalan. Gerak. Jalan di depan. Jalan. Henti. Kayaknya itu sengaja kamera dia cuma lewat. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan.
kita ber. Gerak. Belok kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan. Belok. Orang tua ngomong tegak juga. Henti. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Tuh, ribet tapi. Siap. Kepada Sang Merah Putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandung ibu. Indonesia kebangsaanku.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Peringatan Hari Santri Jakarta 22 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari ini penuh dengan berkah, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025. Sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebahagiaan. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Tema ini mencerminkan tekad dan pesan santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penegak kemajuan. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Allahu tabarak ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamida. Ya Rabbana lakal hamdu bikal karim al-sultan akhir dasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Seluruh santri keluarkan suaranya. Santri dan ulama tetap
paling depan, duduk, siap, duduk, santri nggak takut kotor, duduk, kalau perlu merapat lagi, rapatkan lagi, sama kiainya, siap, kasih Bapak Ibu undangan, mohon hidangan yang sudah tersedia untuk dicicipi. Demikian. Salam Nabi Muhammad. Dari semboyan kami menjunjung tinggi ilmu ala Tuhan. Sebagai warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat, layanan agar manfaatnya terasa langsung oleh jamaah dan masyarakat, kita ingin meneladani laku para pendahulu, berjuang dengan ilmu, berkhidmat dengan warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tebo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penceramah Kiai Haji Abdul Rohim, Kiai Jogogoro dari Demak, Jawa Tengah. Dan saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi ladang amal jariah kita bersama. Hadirin para undangan yang berbahagia, Hari Santri Nasional adalah momen penting di Indonesia yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 22 Oktober. Hari ini memperingati peran besar para santri, yaitu para pelajar di pesantren. Duduk. Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alihi. Sehat, mikir rakyat, masyarakat, umat. Allahumma. Ketua MUI, Ketua Tanfidiyah Rois, PCNU, Ketua RMI, semuanya Kiai Barokah Rizki. Muslimat, rezeki ora telat-telat, bangser-bangser. Santri semangat. Kali ini santri, alhamdulillah. Wes pokoke ngadeg buri pisan wae. Awalu man yut'a ilal jannah yaumal qiyamah. Pertama kali yang dipanggil surga besok di hari kiamat, alladzina yahmaduna Allah fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan rupak bunga, rupak susah, padang bunga, puanas ngeleh, tetap alhamdulillah.
besok pertama dipanggil surga. Allahumma. Dengan bisa munggah menjadi khobar, siapa yang merafakkan, mengangkat derajat, yang memuliakan khobar, siapa yang Santri, teguhkan niat mengabdi pada ilahi. Akhiru kalam wallahul muwaffiq. Panggung dulu, kita foto sama Pak Bupati. 1, 2, 3. Kita menjadi santri, santri yang cinta tanah NKRI. Kita wafarati, wafar Rasulullah sallallahu alaihi wa hada subula. Itu hadihi walai. Kang Alinaya. Baik, terima kasih. Nah, monggo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal 22 Oktober 2025, kirap Hari Santri yang ke-11 resmi saya buka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terus sana. Pintu keluar. Oke. Biar yang di sana dia. Selanjutnya Fathul Huda. Oh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pondok Pesantren pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Inayah yang berada di Jalan Lesmana Desa dan Ibu Nyai Hajah Sumiati Hayatun Hasanah MPDI. Seiring berjalannya waktu, penyebaran agama Islam dan pendidikan lebih luas, Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah terus mengembangkan sayapnya. Saat ini Al-Inayah telah Pondok Pesantren Al-Inayah 1, 2, dan 3 yang berada di Jalan Semana Desa Perintis Jaya, Kecamatan Rimbo Bujang. Pondok Pesantren Al-Inayah 4 yang berada di Jalan Merati Unit 6, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang. Pondok Pesantren Al-Inayah 5 berada di Jalan Sriwijaya, Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo. Pondok Pesantren Al-Inayah 6 berada di Jalan Untong Suropati, Kenali Besari, Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Dan Al-Inayah 7 yang berada di Kota Jambi dalam proses pembangunan. Santri Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah saat ini kurang lebih sekitar 2000 santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah seperti provinsi di Pulau Sumatera. Adapun visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah mencetak generasi muda yang ahli fikir, ahli dikir, dan ahli ikhtiar yang handal dan terampil. Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah memiliki program pendidikan, yaitu program pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formalnya ini PAUD, RA, RTI, MI, MTS, SMPIT, SMK dengan 4 jurusan marketing, akuntansi, otomotif, dan multimedia. Dan pendidikan non-formal yaitu Madrasah Diniyah Madin, yaitu dengan jenjang pendidikan Qiyam-Bu'a, metode cepat membaca Al-Quran, jenjang Amsalati, metode cepat menguasai kaidah Nahwu Shorof, jenjang program bahasa asing, Arab, Inggris, dan Mandarin, jenjang pasca Amsalati memperdalam kitab kuning seperti Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Hijan Durori, Usrufiyah, Agratul Awam, Rasulullah Wal Jamaah, Qafidatul Atiqah, Umul Bawarin, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Al-Inayah juga memiliki program tahfidzul Quran, ada praktek mengajar dan pengabdian ke masyarakat, yaitu Sankerta. Dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah memiliki berbagai bidang usaha seperti ICS, Inayah Catering Service, Inayah Laundry, Inayah Mat, Inayah
Grosir, UMKM Mart, TRW, Taman Rimbo Wisata. Luar biasa. Selain itu, ada Inayah Traditional Market yang menyediakan berbagai sayur. Sanggar Al Inayah yang menyediakan baju-baju adat se-Indonesia dan persewaan baju pengantin dan lain sebagainya. Inayah Entertain dan Studio Inayah Wedding dan lain sebagainya, serta melayani tour and travel haji dan umroh, melayani wisata dari dalam negeri dan luar negeri. Pergi ke Semarang naik kereta, melawan Indonesia merdeka menuju Silakan. Selanjutnya dari Pondok Pesantren Assalam, Fathul Huda. Oh, maaf, ya. Selanjutnya dari Pondok Pesantren Fathul Huda. Dengan penuh semangat Hari Santri Nasional tahun 2025, Pondok Pesantren Fathul Huda tampil memeriahkan karnaval dengan membawa semangat mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Pondok Pesantren Fathul Huda didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ali Usman Dahlan. Pondok Pesantren Fathul Huda telah menjadi mercusuar ilmu dan akhlak bagi generasi muda Islam. Kini perjuangan mulia tersebut diteruskan oleh putra beliau Kiai Haji Muhajir Ali dengan penuh dedikasi memimpin pesantren menuju kemajuan dan keberkahan. Pondok Pesantren Fathul Huda menaungi 3 lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Ketiganya menjadi wadah bagi para santri untuk menimba ilmu agama dan umum secara seimbang, membentuk pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak, dan cinta tanah air. Dalam Karnaval Hari Santri Nasional tahun ini, para santri Fathul Huda menampilkan perpaduan antara tradisi pesantren, semangat kebangsaan, dan kreativitas generasi muda sebagai simbol bahwa santri bukan hanya pejuang agama, tetapi juga pilar kemajuan bangsa. Dengan langkah tegap dan wajah penuh cahaya keimanan, santri Fathul Huda menggemakan pesan, dari pesantren kami tumbuh, dari ilmu kami maju, dan dengan akhlak kami mengabdi untuk Indonesia. Mana suaranya untuk Pondok Pesantren Fathul Huda? Persiapan Pondok Pesantren Assalam. Ya, baik. Langsung nyusul Pondok Pesantren Assalam. Monggo sinopsisnya. Langsung sambung, Mas. Inilah Darul Ulum Kabupaten Tebo, tim yang terapresiasi dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia dengan menampilkan barisan bernuansa santri Nusantara dengan semangat yang membara untuk kejayaan Indonesia. Pondok Pesantren Assalam didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Hajat Aziz. Pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Assalam merupakan salah satu pesantren yang berada di wilayah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang berdiri sejak tahun 1989. Dan saat ini Pondok Pesantren Assalam sudah dipimpin oleh generasi yang kedua, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Muhammad Zaki M. Dr. Kiai Haji Muhammad Zaki M. dengan semboyan selangkah maju lebih baik daripada jalan di tempat. Demi untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, kami bercita-cita dan ingin menjadi seorang yang berguna. Karena santri kalah rupa menang dungo, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah kabeh monggo maneh. Keren. Tepuk tangannya untuk Pondok Pesantren Assalam. Mana suaranya Pondok Pesantren Assalam? Darul Ulum. Pondok Pesantren Darul Ulum merupakan pesantren yang berada di Jalan Meranti Unit 6, Mekar Kencana, Rimbo Bujang, Jambi. Cikal bakal Pondok Pesantren Darul Ulum tidak bisa lepas dari riwayat Kiai Haji Munawir yang memberikan pengajaran agama kepada masyarakat sekitar dengan
media dan menghidupkan kembali pengajaran ilmu agama pada masyarakat. Lalu pada tahun 2014, beliau mendirikan yayasan sekaligus Pondok Pesantren Darul Ulum. Setelah beliau wafat, estafet kepemimpinan Pesantren Darul Ulum diteruskan oleh Kiai Muhajir SPDI. Pondok Pesantren Darul Ulum terdapat pendidikan formal yaitu Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, pendidikan non formal Madrasah Diniyah Ula Wusta Al-Ulya, Taman Pendidikan Al-Quran TPQ dan Tahfizul Quran 30 juz. Darul Falah, silahkan jalan. Semangatnya mana? Si Darul Falah, monggo sinopsisnya. Persiapan Darul Hikam. Pondok Pesantren Darul Falah Rimbo Bujang hadir dalam kirab santri Kabupaten Tebo sebagai wujud semangat kebangkitan generasi Islam yang berkarakter, berilmu dan berbudaya. Dengan mengusung visi bersama membangun generasi yang soleh, dan misi dakwah menghidupkan sunnah, memperkuat ukhuwah serta mencetak kader umat yang siap memimpin dengan akhlak dan karya mengawal Indonesia Raya menuju peradaban dunia. Darul Hikam, monggo sinopsisnya. Persiapan Al-Husna setelah Pondok Pesantren Darul Hikam, pondok pesantren tertua di Kabupaten Tebo, didirikan oleh Romo Kiai Haji Rifai Ahmad SPDI dan ibunya Haja Harni Latifah pada tahun 1989. Pondok Pesantren Darul Hikam mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Kami santri Pondok Pesantren Darul Hikam mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Persiapan Al-Husna. Pondok Pesantren Darul Ihya Al-Husna. Belum. Masih panjang. Masih panjang sekali. Kerapian, kesopanan menjadi penilaian dewan juri. Masih panjang sekali, masih sangat panjang. Persiapan Al-Husna. Setelah itu Raudhatul Mujawwidin. Persiapan. Masih sangat panjang. Suaranya mana? Suaranya. Gak ada yang pakai kacamata hitam ya? Oh ada. Ada. Jejer 3 saudara-saudara. Ayo jalan. Program unggulan Pondok Pesantren Darul Hikam adalah doa untuk tahfiz Al-Quran, Darul Hikam olahraga sepeda. Jangan putus. Dalam barisan kirab santri hari ini, kami membawa atribut kreativitas yang dibuat oleh para santri untuk memberi pesan dan mengajak Masih para panjang. santri untuk terus menjaga tradisi santri yang santun dan beradab di tengah isu-isu negatif tentang santri di Indonesia pada akhir-akhir ini. Kami percaya santri merupakan generasi penerus bangsa yang beradab, berkarya, dan berkemajuan untuk Indonesia. Selanjutnya persiapan. Masih panjang saudara-saudara. Santri. Oh, ibu guru nih. Siap. Tua-tua ini santri juga ya. Wali santri.
Oh, Al Husna, silakan sinopsis ini. Masuk sini aja. Kalau dari gaji doang, mana di? Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihya Al Husna dengan penuh semangat dan rasa syukur kami mempersembahkan barisan santri dari Pondok Pesantren Darul Ihya Al Husna dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional tahun 2025. Tahun ini Hari Santri mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Tema ini menjadi pengingat bahwa santri memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan bangsa, memperkokoh persatuan, serta berkontribusi aktif membangun peradaban yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak. Pondok Pesantren Darul Ihya Al Husna berdiri sejak tahun 2014, dipimpin oleh Bapak Kiai Sa'dun SPDI dan Ibunya Solihah SPDI. Yayasan ini mempunyai beberapa program pendidikan yaitu Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah dengan MI, Sanawiyah, Aliyah Kejuruan MAK, Madrasah Ihya Ula Al Husna, Madrasah Al Husna, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pewaris perjuangan ulama, pengawal akhlak bangsa, dan penegak cahaya ilmu di tengah zaman yang terus berubah. Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil MY pada tahun 1995, lembaga ini lahir dari semangat dakwah dan pengabdian, dari sebuah kepikir sederhana di tanah transmigrasi, semula sebuah pesantren besar yang kini menaungi pendidikan mulai dari Raudatul Atfal hingga perguruan tinggi dan tahfidzul Quran dengan total santri sekitar 1.500 santri yang terdiri dari lokus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tersebar di seluruh penjuru pelosok Provinsi Jambi. Keren, masih panjang saudara-saudara. Raudatul Mujawidin. Hari ini seluruh santri Raudatul Mujawidin berjalan dalam satu barisan, menyatukan langkah, meneguhkan tekad, menghidupkan semangat Hari Santri Nasional. Mereka datang bukan sekedar membawa nama lembaga, tetapi membawa pesan suci bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan ilmu, keadaban, dan iman. Melalui tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia, para santri menegaskan diri sebagai penjaga nilai, penggerak perubahan, dan pembangun peradaban yang berlandaskan tauhid. Dari rimba bujang yang sederhana, santri Raudatul Mujawidin menyalakan obor semangat menjaga Indonesia tetap merdeka dan bersama dunia menuju peradaban yang berkeadilan, berilmu, dan berakhlak mulia. Pada tahun ini, salah satu santri Raudatul Mujawidin menjadi perwakilan dari Provinsi Jambi dalam ajang MGK Internasional. Keren, luar biasa. Wahai santri Raudatul Mujawidin, wahai santri seluruh dunia, mari kita tunjukkan pesantren itu ada, pesantren itu nyata, pesantren itu bagian penting dari peradaban dunia. Santri jangan mudah goyah, jangan mudah menyerah, pantang putus asa. Santri adalah agen perubahan, bergerak dan bertindak berdasarkan nilai-nilai agama. Santri cinta damai, hidup santri, hidup santri. Jagalah Indonesiaku, jayalah pesantrenku. Persiapan Marjanul Kolbi. Belum Mbak E. Masih panjang. Rapat. Masih panjang. Masih sangat panjang. Ingat, penilaian, kerapian termasuk dalam penilaian.
yang berkreativitas, semangat mereka menyemarakkan Hari Santri Nasional. Larangan pakai mobil, tapi bawa sondro. Santri Rodotul Mujawidin. Dilarang pakai mobil tapi bawa sondro, menghindari hukum. Tetap pawai dalam keadaan apapun perlu kami sampaikan. Pawai hari ini dari Santri Rodotul Mujawidin menghadirkan atau mengajak sekitar 1050 santri yang terdiri dari RA hingga perguruan tinggi. Masih panjang ternyata saudara-saudara. Mas, mohon maaf karena mungkin kami effortnya di hari santri jadi dikeluarkan semua, diajak keluar semua ini, kecuali yang di Mentawak Bangko. Masih panjang saudara-saudara. Rodotul Mujawidin. Ya, yang dibawa apa Mbak? Tunjukkan Mbak, tunjukkan Mbak. Yang dibawa apa Mbak? Ayo pesan kepada dunia. Tunjukkan. Semangat santri. Tunjukkan kepada dunia, santri itu ada. Santri itu nyata. Jangan mudah goyah. Kalau mikir masaknya kepiye tiap dina. Bahkan saya pikir Pak, mumet nih ngomongnya Pak. Ini penting dimasak nih. Karena itu saya dilarang mengkritik. Gak mampu. Ini tadi booking truk rebutan Pak. 20 truk. 20 truk balik 2, berarti 40 truk. Keren, luar biasa. Kabupaten Tebo benar-benar terwujud menjadi kota santri ternyata. Allahu Akbar. Kota santri Kabupaten Tebo. Allahu Akbar. Masih panjang ternyata. Gak usah nunduk Mbak. Boleh bisa nunduk. Bila perlu sapa Bapak Bupati tamu kehormatan yang ada di atas panggung. Sapa Mbak. Bapaknya siji, mboknya siji, ngurusi angel. Lagi bapaknya akeh, kok mboknya akeh. Coba pergaulan apa? Wah, masih panjang ternyata saudara-saudara. Ini lab. Enggak. Jiko siji-siji. Per pondok. Oh, enak musiknya wae. Masih panjang. Esok benderanya sukses. Ngeri kan? Baik, sembari Ya, siap. temuan Oke. kunci motor yang merasa kehilangan. beserta headset yang merasa kehilangan silakan dihubungi lagi. Sekali lagi yang kehilangan kunci motor berwarna ungu beserta headset silakan menghubungi panitia. Kunci motor yang merasa kehilangan menuju sumber suara. Masih panjang ternyata saudara-saudara. Terima kasih pada segenap panitia, kepada seluruh peserta. Jika harus menunggu rombongan dari Rodotul Mujawidin, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semangat hari santri ini akan terus mengabarkan semangat kita tentang semangat santri tidak boleh goyah untuk menjaga pesantren. Selanjutnya Pondok Pesantren Marjanul Qadi Islamic Boarding School Rimopojang Miftahul Huda persiapan yang merupakan pondok pesantren yang dipimpin oleh Yai Buya Dr. Munawir Khalil STHI MPDI di Marjono Kolbi Baru berusia 3 tahun, berdiri di Desa Perintis Makmur dengan jumlah ustadz dan ustadzah 28. Pesantren Marjono Kolbi merupakan pesantren yang mengkombinasi pendidikan formal dan non formal tarbiyah dengan fisik al-ulama Bina Bangsa. Pondok pesantren Marjono
Amanatul Ummah persiapan. diisi oleh Langsung mas, langsung sambung. Miftahul Huda. Memang enak, buahnya leci, buah manis tak berduri. Inilah Miftahul Huda yang berdiri pada tahun 2022 di bawah pimpinan Al-Ustaz Muhammad Ainul Yakin MH dan dipunyai Horosul Ilmah SPD dengan visi membangun generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. Pondok Pesantren Miftahul Huda menerapkan nilai-nilai Qur'ani, tanggung jawab dan sopan dalam setiap aspek kehidupan. Amanatul Ummah persiapan, langsung Pondok nyambung. Pesantren Miftahul Huda dengan tingkatan Langsung Amanatul Ummah. Mana suaranya mas? Langsung sambung itu belakangnya. Selanjutnya Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang dipimpin oleh Setelah itu Fathul Ulum. Persiapan Fathul Ulum. Berdiri pada tahun 2008 yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Trikubujan, dengan visi berpikir Eropa, berhati Mekah, menaungi 4 lembaga pendidikan formal, yaitu Raudatul Atfal Muslimat 1 Bina Bangsa yang berdiri pada tahun 2008 dengan Kepala PA Ibu Irfayani Marbaum SPD dan 1 Dewan Guru. Madrasah Ibtidaiyah Bina Bangsa yang berdiri pada tahun 2008 dengan Kepala Madrasah Ibu Suratni SPDI dan 13 Dewan Guru dan 2 tenaga. Baitur Rahman langsung merapat. Yayasan Pondok Pesantren Fathul Ulum didirikan pada tanggal 2 Mei 2021 di bawah pimpinan Kiai Muhammad Anik dan Yang Aini Istiqomah serta dibantu oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang mumpuni di bidangnya. Yayasan Pondok Pesantren Fathul Ulum bertujuan untuk membentuk santri-santri muslim yang berakhlakul karimah dan profesional. Beralamat di Jalan Padang RT 15 Desa Sibarukun, Kecamatan Riba Ulu. Dengan jumlah santri saat ini kurang lebih sebanyak 92 orang. Yayasan Pondok Pesantren Fathul Ulum mengelola tema pendidikan Quran, Diyah, Ta'liyah, Tahfizul Quran. Baitur Rahman. Yayasan Pondok Pesantren yang beralamat di Jalan Jayapura RT 9 Desa Mekarsari, Sambung Al-Hijayah, Kabupaten Tebu, berdiri pada tanggal 15 Juni 2024 di bawah naungan Ustaz Muhammad Nur Faizin. Yayasan Pondok Baitur Rahman, yaitu ada TPK Baitur Rahman dan MIS Baitur Rahman dengan jumlah santri sebanyak 237 santri dan Dewan Guru sebanyak 19 guru. Sambung Al-Hijayah, silakan jalan, sambung. As-Syafi'i, Al-Quran Al-Hijayah, As-Syafi'i siap-siap. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Manaf Fuad Al-Habib Langsung merapat. berada di Desa Mangun Jaya, Cepat mas. dengan visi dan misi. Sambung Darussalam, sinopsisnya silakan ini. Persiapan buat Pondok Pesantren Darussalam. Ada 31 bapak-bapak. Ini baru 16. Berikutnya dari Pondok Pesantren Darussalam. Langsung belok. Darussalam cukup panjang. Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam beralamat di Jalan 14 Unit 5 Kabupaten Tebo. Persiapan Muassis Pondok Kiai Haji Faik Syaifuddin dan ibunya Hajah Zumrotun dengan total santri sejumlah 550 santri. Pondok Pesantren Darussalam bermoto pintar, kober, benar. Semoga kita selalu menjadi santri yang mempunyai karakter sopan dan santun kepada para masyarakat dan juga para alim ulama. Semoga santri-santri Darussalam bisa meneruskan perjuangan para guru-gurunya
para kiai-kiainya dan para ulama-ulamanya. Kami doakan semoga santri Darussalam menjadi santri yang pintar, kober, benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anwar langsung sambung di belakangnya. Al-Anwar. Setelah itu Darul Ulum Unit 7 merapat. Menyusul berikutnya dari Pondok Pesantren Al-Anwar Unit 4. Belum. Menyusul berikutnya masih panjang. Panjang itu basarannya Adawa. Halo. Udah kesel bisa. Darussalam Jalan 14. Masih panjang saudara-saudara. Ini kita paksa Pak Pejabat menikmati melihat para santri yang ada di lingkungan kita. terpantau mengawal penuh ada ibunya Imun. Ya, benar. Podo ngelai saudara-saudara. Disambung Al-Anwar. Setelahnya Darul Ulum Unit 7. Siap-siap. Masih panjang. Silakan sinopsisnya. Setelah itu Darul Ulum Unit 7. Setelah itu At-Taqwa Unit 5. Persiapan mendekat. Pondok Pesantren Al-Anwar yang beralamatkan Unit 4. Pondok pesantren yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Sukirdi Anwar, SAG, MPI, MPI, dan bercerita ahli sunnah wal jamaah. Santri Pondok Pesantren Al-Anwar sebanyak 380 santri yang berasal dari luar kabupaten maupun dalam kabupaten dengan jenjang pendidikan RA, MI, MTS, MA dan dididik oleh 40 ustadz dan berasal dari alumni Pondok Pesantren Pertumbuhan Tinggi di Sumatera dan Jawa. Dengan visi mencetak generasi Quran yang berkualitas menuju ridho ilahi dan berakhlakul karimah, dan misi mencetak calon dai-daiyah yang handal serta berwawasan luas, mencetak generasi Darul Ulum. Setelah itu persiapan At-Taqwa Unit 5. Pondok Pesantren Darul Ulum At-Taqwa yang berada di sambung Jalan Sakta Mulia, Jalan Merak, Desa Sakta Mulia, Kecamatan Rimbo Pujan, Kabupaten Tebo Jambi, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Aris Kamaludin Mujianto. Pondok Pesantren Darul Ulum dengan visi misi mencetak generasi Islam berilmu, selanjutnya berakhlak, Pondok berjuang Pesantren dan Panggiringan. berprestasi. Sini deh, sini deh, sini deh. Sini. Nomor 20 sini. Iya. Pasti dari jauh ini. Dari mana nih? Suko Makmur, Kecamatan Sres Terumpun. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dekat ini biasa, kalau jauh luar biasa. Setelah itu At-Taqwa tahun 2025, Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama At-Taqwa yang merupakan satuan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang berlokasi di Jalan Hayam Murug, Desa Tegal Arum, turut hadir dan memeriahkan Rawdatul Asrar dari santri nasional. Persiapan mendekat. Inilah barisan para santri Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama At-Taqwa yang siap menjadi garda terdepan untuk mengawal Indonesia yang merdeka menuju peradaban dunia yang mulia dan berkelanjutan. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2000. Masuk. Ini masih kelompoknya. Ada ibunya. Wah, ada ibunya. Silakan datang. Ngepet. Luar biasa, keren sampean. Berikutnya menyusul Pondok Pesantren Rawdatul Asrar yang dipimpin oleh selanjutnya SI terletak di Desa Sumber Agung, Rimbo Ilir, terdiri dari RA, MI, Al-Amanah Unit 4 langsung nyambung dengan spirit mengawal Indonesia peradaban dunia. Mari kita jadikan pesantren dan santri sebagai garda terdepan dalam membangun bangsa yang beriman dan berakhlak. Insan cendekia. Karena dari pesantrenlah peradaban dimulai dan melalui santrilah. Sinopsisnya, lihat-lihat.
Sambung Insan Cendikia. Pondok Pesantren Al-Amanah merupakan sebuah pondok pesantren yang berdiri sejak pertengahan tahun 2011 oleh Mbah Yai Haji Domari. Insan Cendikia langsung nyambung di belakang ini. Kuat di bumi, berbuah lebat di langit. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Amanah juga memiliki sekolah pada jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Amanah serta MDDA Al-Amanah. Insan Cendikia mana? Nggak ada ya? Pantun, santri pondok putra putri, rajin mengaji serta ibadah. Semangat mengajinya, wahai santri. Salam hangat Pondok Pesantren Al-Amanah. Insan Cendikia. Monggo langsung sambung. Pondok Pesantren Insan Cendikia dan Pesantren Supervisi SPR MPD. Nggak ada penilaiannya. Al-Mubarak, mana Al-Mubarak? Penyelenggara PAUD, MA, MI, MTS dan MA. Moto Madrasah Pilihan. Sambung 25. 7 moto ide. Yang beralamatkan DKM Desa Mubarak mana? Darussalamah. Ini sinopsis Darussalamah. Didirikan oleh Kiai Ahmad Sulaiman tahun 2017 yang mengajarkan tradisi pengajaran klasik juga modern, yaitu bandongan dan sorgan menggunakan kitab kuning. Silakan Darussalamah, tempel belakangnya. Ini Pak Bupati harus sampai ke kilometer 30. Waduh, gak ngaruan. Keteguhan iman yang ditempa oleh anak sekitar. Akses menuju pesantren ini sangat sulit dengan jalan berdebu. Nurul Falah, mana Nurul Falah? Siang-siang minum es Wah, kelima panjang juga ya. yang jual. Gak dengar ya. Stopnya harusnya. Sini Mas, cepat. Cepat. Sini. 26 Nurul Falah. Masih 4 lagi saudara-saudara. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Falah yang berdiri pada tahun 2014 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani di Tegal Aro, Rimbo Bujang, di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Nur Romansyah. Yang lain mendekat, semuanya mendekat aja dengan Mas. pendidikan Semuanya mendekat. formal dan non formal, pendidikan Semuanya formal mendekat. SD, SMP, IT dan SMP Nurul Falah dengan jurusan Luar biasa. Keren. Terima kasih. Wah, banyak juga. Pasti suaranya bagus. Kalau dari dusun suaranya bagus. Tunggu hujan ngepek. Amin ya. Boleh protes Pak, tapi di WA saja. Al-Azizi setelah ini. Silakan Al-Azizi. Luar biasa, ini jauh juga ini. Jauh sekali. Kemudian di bawah pengasuh Kiai Misbahul Faizin Subhan SPDI langsung yang beralamat di 10 HPH KM 4 dari namanya saya pengen tahu kiainya yang mana. Kabupaten Tebo dengan jumlah 30 santri. Demi sebuah perjuangan aku rela tidak menjadi apa-apa. Bagus. Kacamata renangnya bagus. Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin memiliki visi membentuk insan cendekia yang cerdas, berpengetahuan luas, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin merupakan yayasan pondok pesantren di bawah pimpinan Kiai yang terakhir Kolbul Salim. Kalem-kalem Kolbul Salim. Masya Allah, peci nenceng. Terus lagu sambung, silakan sinopsisnya. Pondok Pesantren Kolbul Salim luar biasa, tepuk tangan. Pondok Pesantren Kolbul Salim adalah pondok pesantren yang ada di Desa Teluk Kembang Jambi, Kecamatan Tegaulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang didirikan pada tanggal 4 Juni 2021 oleh Bapak Ustadz Dedi Puspita SPD
di bawah naungan Yayasan Kolbun Salim Jambu dengan program unggulan khusus kitab kuning, Nahwu, Sorof dan Fikih, hafalan ayat ahkam, hafalan hadis-hadis dan hafalan Al-Quran. Visi Pondok Pesantren Kolbun Salim adalah mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan pengagung Tuhan Maha Pencipta yang berpahamkan. Selebihnya Kiai monggo terserang jenengan Buto Tembut. Panitia monggo. Santri pada peringatan Hari Santri ke-2 di semoga hikmah bermanfaat. Foto bersama pimpinan pondok. Hadir semua pimpinan pondok. Terima kasih. Lihat satu. Mohon informasinya bagi yang menemukan kunci motor CFF agar